Recording in progress. Nah, untuk pengamatan harian ini ini seperti modul yang Bunda dapatkan saat materi ABK. Ya, ABK dan perkembangan anak nih. Dilakukan saat KBM. Ini nanti tugas pilihan ini Bunda juga lakukan saat KBM pengamatannya. Jadi untuk dua anak itu. Bukan untuk dua anak yang ini ya. Bukan dua anak yang ada nggak sih kira-kira ABK? Nggak ada ABK kan ya? Ada nggak yang ABK? Kalau misalnya tidak ada anak ABK ya nggak apa-apa. Anak yang tadi Bunda dua anak itu Bunda amati, atau enggak misalnya ada beberapa anak yang rada-rada gitu ya, rada-rada. Bunda amati, atau enggak ini kan lakukan observasi terhadap minimal 2 anak. Catat hasil pengamatan perkembangan pada lembar pengamatan harian. Nah, ini 2 anak ini nggak apa-apa kita amati sesuai yang sama juga nggak apa-apa. Misalnya tadi ngambilnya siapa, tapi kita pelaksanaannya di tugas pilihan ya. Ini terserah Bunda mau pilih yang mana. Kalau ini berarti Bunda tuliskan KD-KD-nya apa saja. Sini misalnya KD yang sudah Bunda aspek perkembangannya berarti kan fisik motorik, kognitif, bahasa, apalagi seni. Kita masih menggunakan ini ya Bunda ya, masih menggunakan seni ya. Jadi seni belum ke kurikulum merdeka ya. Kalau kurikulum merdeka kan kita masih pakai 137 ya. Jadi masih ada seni. Nah itu perkembangan yang diamati apa? Kok rangkuman sih Bunda? Sorry. Nah ini nih. Nah kalau misalnya gini, bisa jadi tidak semua anak muncul di satu hari ini. Jadi misalnya Bunda amati berapa hari? Oh iya, kemarin ada instruksi masing-masing anak itu diamati 2 hari. Jadi misalnya Bunda ambil namanya dari awal, misalkan namanya Ciki. Ciki siapa ya? Nah, misalnya Bu Umi deh, misalnya namanya Umi gitu ya. Dari awal Bunda ambil itu. Nah, Umi ini Bunda amati selama 2 hari. Terus misalnya satu lagi Bu Nuraini gitu anaknya misalnya. Bunda amati selama 2 hari gitu. Karena kalau sehari aja itu kan belum tentu gitu ya. Tapi kalau sudah 2 hari bisa jadi 6 aspek ini muncul semua gitu. Jadi Bunda amati selama 2 hari. 2 hari ya untuk kegiatan ininya. Itu saat KBM tapi Bunda saat KBM bisa Bunda sesuaikan dengan anekdot rekodnya Bunda, nggak apa-apa. Saat Bunda buat anekdot record tuh Bunda amati perkembangan anak yang muncul apa saja gitu ya, aspek apa saja, dan sesuaikan dengan modul perkembangan dan ABK dan modul ABK. Nah ini kan pilihan, berarti mengerjakannya saat pilihan, tapi maksudnya Bunda mengamatinya saat KBM. Tapi maksudnya apa ya? Bunda analisis lagi, Bunda lengkapi lagi. Itu nanti saat jadwalnya di jadwal tugas pilihan ya. Halo? Sampai sini kira-kira ada yang kurang jelas atau gimana, Bun? Halo? Nah, ini satu rangkaian ya untuk tugas mandiri pilihan 1 ini tadi yang tugas pengamatan harian sama rangkuman pengamatan harian. Ini selama 2 hari ini Bunda rangkum aspek perkembangan yang muncul tadi apa, perkembangan anak yang dicapai apa. Nah, ini Bunda nanti tetap pakai SCTPA. Sesuaikan dengan SCTPA, misalnya seharusnya anak usia misalnya yang Bunda pegang berapa?
4 tahun itu sudah mampu apa. Itu nanti Bunda sesuaikan ya. Misalnya di sini aspek pengembangan kognitif. Perkembangan yang dicapai apa saja di segi kognitif. Terus kesesuaian dengan STTPA-nya apa saja. Nah, misalnya harusnya dia sudah mampu ini, sudah mampu mengerjakan ini, sesuai nggak sama STTPA gitu ya. Apakah misalnya di STTPA tadi sudah sesuai belum dengan usia 4 tahun itu gitu ya. Itu dianalisis lagi, itu nanti ngerjainnya saat tugas pilihan. Mengamatinya saat ini ya Bunda, KBM. Noted. Mengamatinya saat KBM, tapi kita cocokin dengan STTPA-nya, kita analisisnya saat mengerjakan tugas analisis tugas pilihan. Halo, kok sepi aja nih? Jangan-jangan hanya saya yang ngomong. Bu Asri? Anaknya sama, Bun. Anaknya sama, Bunda. Anaknya sama. Anaknya sama dengan yang anekdot hasil karya gitu bisa. Kan 2 anak. Nah, apa beda? Sama sih, sama Bunda, sama. Jadi sebenarnya ini kan lebih ke modul ABK ya, modul ABK dan perkembangan ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Kalau dulu-dulu sih kita ambil yang 2 anak itu juga nggak apa-apa. 2 anak yang kita amati dari awal sampai akhir. Nah, terus ini kan pilihan nih Bunda. Bunda boleh milih yang ini. Ini kan satu rangkaian tuh, yang pengamatan sama rangkuman ini satu rangkaian. Pilihan. Nah, yang kedua, ini kan pilihan kedua. Ini pilihan kedua ini mana ya? Ini ya. Nah, ini lebih enak nih sebenarnya. Kalau tahun-tahun berikut sebelumnya banyak sekali sih teman-teman yang menggunakan ini, mengambil tugas pilihannya yang kedua. Ini buat kegiatan yang menunjukkan interaksi guru dengan anak. Jadi bagaimana Bunda memberikan, jadi ini berbasis masalah ya Bunda ya. Saat kalau diamati dari dari yang potensi masalah ini, saya jadi kepikirnya anak yang berbeda gitu. Jadi bukan yang kita amati dari awal sampai akhir, karena kan dia berbasis masalah. Jadi saat misalnya kita ngamatin 2 orang gitu ya, apa yang kita ambil penilaian saat itu, tapi ternyata muncul permasalahan untuk anak yang lain gitu. Misalnya dia berebut mainan, berebut ingin lebih dulu mengambil mainan, kesulitan membuka botol atau apa kan, ibaratnya apa ya, itu ngacak gitu kan, nggak bukan yang kita amatin aja, bisa jadi anak yang lain gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting di sini masalahnya apa, dukungan yang Bunda berikan apa gitu. Kalau misalnya Fitri Aminah. Tapi lebih enak gimana? Menurut Bunda sih yang kita amati aja ya. Jadi fokus dengan 2 anak itu dari awal sampai akhir. Maksudnya dari 2 anak itu adakah potensi masalah yang ditimbulkan gitu. Terus nah, semakin banyak aspek pengembangan, semakin baik Bunda. Kalau ini kan cuma 2 nih. Misalnya dalam sehari itu, misalnya cuma 2. Ini berapa hari sih? Bentar, kita lihat. Berapa hari? Kalau udah Nggak ada sih ya Bunda, tugas mandiri dilakukan dengan membuat catatan kegiatan kepada anak 2 aja. 2 saja, nggak ada keterangan berapa hari. Nah, berarti 1 hari itu. Nah, kalau ini munculnya apa ya, 6 aspek mungkin. Berarti
apa nilainya Bunda semakin bagus, nanti pihak P3 PAUD Dikmas itu semakin Bunda bisa jadi misalnya dari potensi masalah itu, dari masalah itu, oh ternyata Bunda bisa memasukkan aspek yang lain, ini juga masuk kok ke kognitifnya, ini juga masuk kok ke misalnya seninya, atau mungkin ke bahasanya, kan dengan mungkin dia berbicara yang banyak, ngomong terus atau ribut terus atau apa gitu kan, berarti dia bisa dari segi bahasa dia sudah banyak kosakatanya atau apa gitu. Nah, itu nanti bisa dimasukkan tuh aspek-aspek yang lain gitu. Dilihat dari masalahnya yang timbul, semakin banyak dukungan. Nah, ini kan dukungan misalnya satu sosial emosional. Dukungan yang Bunda berikan misalnya mengingatkan anak untuk bersabar menunggu giliran. Sabar ya nak, silakan membuat antrian. Nah, ini semakin banyak dukungan yang diberikan, kata-katanya maksudnya. Ini nanti juga P3 PAUD Dikmas akan menilai nih, oh Bunda Guru nih banyak sekali dukungan yang diberikan, gitu. Pijakan-pijakan yang diberikan tuh banyak gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi nilainya Bunda gitu. Ya di sini dukungan-dukungan misalnya jangan cuma hanya satu nih, jangan hanya satu. Misalkan sosial emosional banyak sekali dukungan yang Bunda berikan. Itu semakin banyak semakin oke ya, semakin bagus nilainya. Nggak Ini pakai juga foto nih. ya, Kenapa Bunda? tidak pakai foto kan Enggak, itu ya? ini kalau yang dukungan ini, komunikasi ini lebih ke modul komunikasi ya. Ini lebih ke bahasa sih, lebih ke komunikasi yang efektif. Pijakan-pijakan gitu, dukungan-dukungan yang Bunda berikan. Jadi kita boleh milih yang tadi satu atau yang ini gitu ya? Berarti salah satu aja ya? Iya betul Bunda. Jadi tugas pilihan tadi Bunda boleh pilih yang tadi mengamati pengamatan harian beserta rangkumannya itu satu. Nah ini pilihan yang kedua. Iya. Ya Pilihan kayaknya yang gampang kedua. aja ya. Nah kalau yang sebelum-sebelumnya teman-teman yang sebelumnya itu banyak yang ini Bun. Nah ini yang kedua. Nah ini kan catatan interaksi positif guru dengan anak. Ini sama nih. Ini kan tadi contohnya ya. Ini contohnya nih. Nah ini format yang bisa Bunda pakai. Jadi Bunda yang kemarin tanya ada formatnya nggak? Ini bisa diotak-atik Bunsai gitu ya. Jadi tinggal dikopas aja masuk ke Word. Terus udah ya. Berarti tugas pilihannya sudah. Nah, sekarang KBL. KBL itu kan kita, oh iya, untuk cakung nanti bersama Bunda Iin. Saya sebenarnya nggak enak juga nih hari ini bertemu dengan Bunda, tapi saya gemes, takut nggak cukup waktunya gitu. Sebelumnya kita tetapkan dari sekarang aja ya Bunda. Ini kan biasanya kalau saya bertemu dengan teman-teman itu seminggu itu 2 kali Bunda. Jadi misalnya ketemu di hari Senin, kita ketemu lagi misalnya di hari Sabtu, bukan di hari Sabtu, di pertengahan lah ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat gitu. Nah, ini kita agendakan lagi yuk, biar kita tuh udah langsung, oh iya nanti hari ini ketemu, oh iya nanti, jadi enggak, saya tuh kalau mau bikin jadwal mikir-mikir dulu nih, Bunda Iin sibuk nggak, teman-teman sibuk nggak, gitu, akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Kayak tadi juga sebenarnya mau nge-WA Bunda gitu kan, kita rundingan yuk, kapan kita ketemuan gitu. Nah, biar enak kita inikan aja ya, jadi kita tentukan aja gitu, kapan sih kapan kita ketemuan lagi gitu Bunda. Jadi seminggu itu kita akan ketemu di hari apa, kecuali nanti ada halangan, boleh tuh kita pending gitu. Gimana Bunda? Ada yang dong saran-saran? Halo? Atau enggak kita tuntasin ini dulu ya? Kita tuntasin ini dulu deh. Nah, untuk KBL ini harapannya terakhir kita lakukan. Jadi Bunda tetap lakukan yang sebelum-sebelumnya. Ini target kita yang terakhir. Target kita yang terakhir KBL dan gugus. Dan KBL ini kan tadi kan putus. Halo? Ya, Bun. Saya biasa pakai
netbook yang digeser-geser tuh Bun, kalau pakai kursor kayaknya rada-rada. Nah, Bunda, untuk KBL ini, Bunda sudah baca belum yang untuk KBL? Ya. Kita langsung ke sini ya, kita langsung ke sini aja. Nah, ini kan ada format pengamatan ya. Ini untuk guru tamu. Guru yang datang. Nah, kita kan Cakung 14 nih. Cipayung 19. Wah, ayo Cipayung. Saya butuh bantuan teman-teman nih. Dengan cara ketik spasi. Bukan. Cakung itu biar Bunda Iin juga enak. Kan dibagi 2 ya. Bunda kalau bisa udah rundingan dari sekarang nih. 77 itu siapa yang akan menjadi tuan rumah. Jadi, nah ini nanti format ini hanya untuk guru tamu. Jadi misalnya 7 orang, satu kan menjadi tuan rumah ya. Yang disiapkan itu RPPH, terus sarana dan prasarana, misalnya kayak ya media-media yang akan Bunda gunakan gitu. Tapi Bunda tidak mengamati, tidak mencantumkan format ini. Format ini hanya untuk Bunda Yanda yang mengamati. Nah, nah ini juga ya namanya siapa aja. Selpautnya. Nah, ini untuk tuan rumah. Ayo berlomba-lomba siapa yang menjadi tuan rumah. Tuan rumah itu yang menjadi tuan rumah menyediakan RPPH. RPPH yang akan Bunda gunakan di luar yang RPPH yang kita lakukan selama KBM. Di luar itu ya. Nah, Bunda, di luar itu. Nah, jadi guru tamu ini biasanya nilainya akan lebih besar dibandingkan guru. Jadi maksudnya dikasih poin lebih gitu loh, Bunda. Sebentar, ada catatan lagi. Nah, untuk format ini kan digunakan sama yang mengamati ya. Dan diusahakan untuk Bunda Yanda itu datangnya sebelum KBM dimulai. Jadi dari awal banget diamatin ya. Kita lagi buka lagi di sini. Nah, mana tadi? Nah, ini. Kita sebelum KBM, kita sudah mengamati sekolah itu memiliki area bermain di dalam atau di luar ruangan tidak. Misalnya, iya, berarti kita checklist yang ini. Nah, ini Bunda, ini tidak usah diketik. Jadi kita print aja. Nanti kita sesuaikan kertasnya. Kertas yang di panduan kita misalnya A4. Berarti kita ngeprintnya menggunakan A4. Jadi ini tidak usah Bunda checklist secara apa? Jadi Bunda pakai pensil gitu loh. Saya pakai pulpen di luar. Jadi nggak diketik ya, nggak diketik. Jadi saat ini sudah Bunda print, sudah Bunda terserah mau di copy, misalnya ada satu temen yang ngeprint, yang lain di fotokopi mangga silakan. Tapi yang penting ini nggak diketik. Nah, tindak lanjutnya nanti bisa tulis tangan. Jadi misalnya kalau ya kan berarti kita tidak ada tindak lanjut ya. Tapi kalau misalkan tidak, itu kan pasti ada tindak lanjut nih. Apa tindak lanjutnya? Nah, tindak lanjutnya itu kayak apa ya, masukan gitu, masukan dari Bunda. Harusnya ngapain sih? Harusnya seperti apa sih gitu. Jadi misalnya apakah tersedia mainan yang memungkinkan anak menggunakannya saat memerlukan? Misalnya tidak. Nah, sebaiknya ngapain nih? Harusnya misalnya Bunda Guru menyediakan mainan, berbagai mainan atau apa gitu ya. Nah, ini sarannya Bunda. Sarannya Bunda untuk guru yang diamati hari itu, tuan rumah ya. Kalau untuk ini insya Allah nggak ada ya Bunda ya, nggak ada pertanyaan ya. Halo?
Nah, terus lanjut ke tuan rumah. Ini nanti nama-nama kita ya, nama-nama peserta yang KBL satu kelompok. Jadi misalnya 7, 10, misalnya ada yang 9, ada yang 10, berarti ditambah lagi kolomnya. Nah, ini untuk tuan rumah. Nah, ini untuk resume refleksi kegiatan KBL, ini untuk semua ya Bunda ya. Untuk tuan rumah atau untuk Bunda yang mengamati. Nah, refleksi ke kegiatan KBL ini. Jadi maksudnya dari jadi semakin banyak tindak lanjut ini nanti bisa Bunda masukkan nih ke dalam KBL sini, di dalam refleksi Bunda. Refleksi itu kan kayak semacam apa ya, muhasabah diri ya. Apa sih yang harus kita refleksi diri kita nih, apa kekurangannya, apa saja kelebihannya. Nah, nanti checklist Bunda itu ya atau tidaknya itu bisa Bunda apa ya, masukkan ke dalam refleksinya, yang sudah bagus apa, yang belum apa, seharusnya seperti apa, terus refleksi dari Bundanya sendiri gimana gitu ya. Itu bisa tuh dimasukkan kata-katanya, direfleksi. Banyaklah ini 300 sampai 400 kata ya. Nah, terus sudah. Nah, ini gugus. Kegiatan gugus ini kan misalnya kita Cipayung 19 nih. Berarti kan ada 10 dan 9 ya. Ada 10 dan 9. Nah, itu nanti kita bicarakan teknisnya ya untuk di apa? Kan nanti masih ada pertemuan lagi ya. Masih ada 6 kali kurang lebih pertemuan, 6 atau 7 juga nggak apa-apa, 6, minimal 6, nanti kalau ada waktu lagi kita ketemu lagi apa tambahan gitu ya. Apa ini? KBL ini jadi Bunda menyampaikan bukan materi, bolehlah materi-materi yang selama Bunda dapatkan saat diksar. Jadi nggak harus misalnya itu kan 9 ya, 9 modul ya, 9 modul yang Bunda terima itu Bunda nggak harus menyampaikan misalnya tentang apa yang sesuai dengan PPT, enggak, tapi apa yang Bunda kuasai. Misalnya kayak kemarin Bunda Umi mengamati anekdot. Nah, itu boleh tuh Bunda sampaikan. Boleh di sana. Nah, untuk kegiatan ini tidak harus menggunakan PowerPoint sih Bunda. Jadi ya Allah, nah. Jadi Bunda ya tapi tetap harus ada apa ya, kayak semacam apa sih yang akan Bunda sampaikan gitu. Misalnya dari hasil selama mengikuti Diksar kemarin, yang Bunda paling tangkap apa? Misalnya tentang mengamati anekdot ya, membuat anekdot tadi, bagaimana mengamati dokumentasi anak, mengamati anak, terus membuat analisis atau misalnya dari cara bermain anak. Jadi misalnya anak itu tidak boleh menggunakan LK, harus bermain benar-benar real bermain dan lain sebagainya yang Bunda kuasai selama mengikuti KBL, Diksar. Nah, itu nanti di sini kan ada hal-hal penting yang dilakukan. Misalnya topiknya apa? Kalau tadi kan tentang ini ya, anekdot, berarti penilaian. Cara membuat penilaian anekdot misalnya. Hal-hal penting yang dilakukan atau yang disampaikan apa? Misalnya harus real, sesuai dengan fakta gitu ya, tidak persepsi atau apa dan lain sebagainya. Bunda sampaikanlah di sini. Nah, nanti respon. Nah, peserta gugus ini boleh dari teman-teman kita yang sudah mengikuti misalnya Diksar tahun keberapa atau sudah mengikuti Dikjud, atau yang penting di gugus kita gitu. Jadi nggak harus
yang belum, nggak harus yang belum mengikut, yang nggak harus yang belum apa. Jadi nggak harus yang belum ya, yang belum diksar nggak harus seperti itu, nggak apa-apa. Yang sudah ikut diksar nggak apa-apa, misalnya ikut diksar tahun lalu, berarti kan dia siapa tahu materinya beda, atau mungkin dia nge-refresh lagi materi-materi yang sudah lalu gitu ya, supaya lebih ingat lagi. Nah, alhamdulillah Bunda Handayani bisa bergabung. Assalamualaikum Bunda Iin. Halo. Assalamualaikum. Nah, kita lanjut ya. Berarti untuk gugus nggak ada ini ya. Alhamdulillah Bunda Iin. Sudah sehat Bunda? Aduh, mohon maaf nih. Nggak apa-apa, saya tuh udah coba dari tadi pakai laptop nggak bisa-bisa. Ini pakai HP nih. Oh, Masya Allah, perjuangan nih pendamping kita yang luar biasa, Masya Allah. Kangen nih Bunda, tadi kita udah masuk 2 gelombang nih, tapi nggak apa-apa nih, senang Bunda bisa Masya Allah. bergabung. Ya lanjutkan. Nggak apa nih Bun, tinggal KBL sih, tinggal gugus sih Bunda. Jadi kemarin disampaikan pesertanya itu boleh yang sudah mengikuti Diksar juga nggak apa-apa, yang tahun-tahun sebelumnya, atau boleh peserta yang sudah ikut Dikjud gitu. Jadi nggak harus yang belum ikut Diksar. Jadi materi yang disampaikan juga tidak harus menggunakan PPT gitu sih Bun. Jadi yang Bunda Yanda kuasai aja, misalnya tentang apa tadi sudah disampaikan Bunda. Nah, ini poin-poinnya. Jadi nanti diharapkan sih teman-teman lebih kayak ke diskusi gitu sih Bun. Jadi mungkin ada pertanyaan satu sama lain tuh saling sharing gitu Bunda. Jadi nggak menyampaikan PPT terus yang lain hanya diem aja gitu, enggak. Jadi kayak lebih ke sharing, lebih ke diskusi. Oke. Nah, ini selama berapa jam nih? 1 jam cukup ya. Nah, nanti kita mengamati tuh. Jadi bagaimana kegiatan gugusnya. Terus boleh saling menjawab sih, nggak harus satu orang aja. Jadi apa ya Bunda, saling mengambil peran seperti yang kemarin Bunda Handayani bilang. Jadi Bunda Yanda semua kan ada misalnya cakung 1477-nya itu kalau bisa ada kontribusi tersendiri gitu. Nah, untuk yang Cipayung 910 berarti harus apa ya? Harus menghidupkan diskusi itu gitu Bunda, biar menarik. Itu sih, itu aja sih Bunda. Alhamdulillah. Nah, untuk pembuatan atau penyusunan materi sendiri itu nanti ada waktunya selama 7 hari lah ya. Tapi kalau misalnya Bunda bisa lebih cepat selesai itu ya alhamdulillah, nanti kita simpan dulu di waktu di hari hanya baru kita serahkan sama-sama. Tapi untuk jadwal saya wanti-wanti lagi, untuk jadwal yang 30 hari itu tolong disesuaikan dengan yang sudah ada dari P3 PAUD. Dah, itu aja Bunda. Ini Bunda Handayani, Bunda Iin, kayaknya tuh kita ngedetect semua teman-teman ini kurang efektif ya. Saya pengennya tuh gimana kalau kemarin tuh pikir kalau saya kan 19 tuh, pengennya 19 itu saya bagi berapa gitu Bunda, 2 gitu ya. Nah, masing-masing kelompok itu ada ketuanya gitu loh Bun. Jadi dia ngebantu kita untuk koordinasi. Karena saya sendiri kan kita keterbatasan waktu ya, apalagi Bunda Handayani ini pekerjaannya luar biasa. Pasti nih jadwalnya, planningnya udah banyak banget nih. Kalau saya kan memang sedikit, cuman ya begitu deh serabutan. Nah, Bunda Handayani ini udah banyak banget. Jadi teman-teman yang cakung juga lebih enak kalau misalnya kelompok 1 7 orang. Nah, itu ada koordinatornya gitu. Yang 7 lagi ada koordinatornya. Nah, sama dengan kita Cipayung yang 10 siapa nih satu orang yang jadi kepalanya nih, ketuanya nih, koordinatornya yang apa ya, ngomporin teman-teman yang 10 bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab sih, ngebantu lah ya. Yang 9 berarti siapa ambil satu yang saling ngebantu nih gitu. Carilah lokasi, enaknya sih dicari lokasi yang dekat aja gitu ya Bunda Iin ya.
Jadi bisa ngumpul bareng ngerjain di TK siapa nih gitu. Dan Bunda, oh iya saya nggak ngabarin, saya sampai belum ngabari Bunda Tantri. Hari ini kita ada pertemuan. Mungkin nanti kalau luring bisa memanggil beliau ya. Saya lupa loh Bunda Handayani, mohon maaf. Saya sudah gemas. Gimana ya ketemu dengan teman-teman gitu. Pak saya belum screenshot nih, kita screenshot mumpung ada Bunda Handayani. Monggo Bunda, mungkin Bunda akan menambahkan. Ya, intinya sih sekali lagi untuk pengerjaan tugas mandiri ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Ya, ini mudah sekali karena sudah ada pedomannya. Jadi ikuti saja pedomannya, semua langkah-langkahnya pasti bisa dikerjakan. Apalagi kalau kita mengerjakannya kolaborasi. Artinya siapa yang sudah selesai duluan misalnya bisa menyampaikan hasilnya, kemudian teman yang lain yang belum paham bisa melihat gitu. Itu akan sangat mudah sekali gitu. Terus kalau yang jadi pertanyaan saya ini nih Bu Husnul. Kalau gugus itu bisa online atau harus offline? Kemarin luring Bunda. Oh ya, luring. Kalau daring nggak bisa ya? Kemarin sih katanya, saya belum tanya lagi sih Bun, cuma katanya usahakan luring gitu Bunda, karena lebih ke diskusi Bunda. Baik, oke. Iya, kalau yang kemarin kan daring ya. Kalau sekarang luring. Oke, itu aja sih kayaknya teman-teman. Yang penting tetap semangat. Terus kalau ada sesuatu yang sulit atau tidak difahami, jangan sungkan untuk bertanya. Tapi sebelum bertanya, baca dulu ke pedomannya. Karena semuanya ada di pedoman tuh. Dari kemarin ada yang beberapa orang yang bertanya sama saya, itu pertanyaannya sebenarnya sudah ada di pedomannya gitu. Jadi dipastikan bahwa buku pedomannya itu dibaca, dipelajari gitu. Mereka itu aja tambahan dari saya. Terus tetap semangat dan kita kompak semuanya lulus bareng. Amin, amin, amin. Karena ada baking saya di belakang. Ada backing vokalnya Bu Husnul di belakangnya ya. Iya, ya teman-teman. Allah, bocil nih. Kalau kita belum di puk-puk, belum pada tidur semua. Ini Bunda, jadi ini kan karena pakai yang gratisan nih, mungkin sebentar lagi kita akan selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih sama Bunda Iin atau dengan kita. Gimana Bunda? Sudah mengerti semua belum? Ayo saya dong. udah baca-baca nih. Iya Bunda. Udah baca-baca pedomannya ya, tugas mandiri ya kurang lebih sama seperti yang lalu-lalu. Jadi memang ini akan sangat mudah dikerjakan. Sangat mudah dikerjakan apabila mau. Jadi harus kuncinya mau nih Bunda. M sama A sama U mau. Udah pokoknya terus dipelajari, dibuka, dilihat. Ini semua ada contohnya, tinggal diketik ulang. Kalau misalnya ada yang sudah mengetik terus mau berbagi sama yang lain, itu keren banget gitu. Dan akhirnya kita bisa selesai bareng-bareng deh. Tapi insya Allah semuanya rajin ya lagi ya. Iya. Iya Bunda. Terus udah gitu ini Bunda kan draft-draftnya itu udah ada, tinggal edit-edit aja kan. Iya, ini saya udah buka nih, udah ada daftar isinya, udah dibuatin, terus udah ada semua ini. Enak banget. Jadi Bunda Yulianti kemarin kalau ini udah ada draftnya ya Bunda, berarti ya Bunda Handayani ya, Bunda Iin. Iya, udah. Kemarin kan udah yang words-nya. Karena aku buka itu kayaknya PDF, jadi nggak bisa aku edit. Jadi aku di-convert yang di convert dia kadang kalau convert itu kan ada yang berantakan gitu Bun. Ya, itu udah Bunda. Itu udah bukan PDF deh. Yang dikirim itu sudah bukan PDF Bun saya. Nih. Ya, itu udah kita udah Word benar Bunda. Udah Word nih Bun saya. Tuh. Kita bisa itu kan, bisa tuh. Bisa edit-edit kan. Tuh kan kita bisa edit-edit saya tuh. Ya kan?
Bisa kopas-kopas nih Bunda. Udah isi aku udah gampang banget. Atau beda yang saya terima ya. Kenapa Bunda? Ya udah, ntar saya coba ya Bun, kalau misalnya ini karena kemarin kayaknya aku lihat aku pas download dia nggak bisa diedit. Tapi nggak tahu Bunda yang lainnya. Yang words.